Di antara hutan redwood yang menjulang tinggi dan menua bersama waktu di Monterey, California, tersembunyi sebuah tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh sembarangan orang. Tidak ada petunjuk jalan, tidak ada tiket masuk, dan tidak ada peta wisata. Hanya ada gerbang kayu kokoh yang dijaga ketat oleh petugas berseragam. Dan kemudian ada papan kecil yang bertuliskan Bohemian Grove. Bagi masyarakat awam, ini hanyalah kawasan milik klub pribadi. Tapi bagi sebagian peneliti, jurnalis investigasi, hingga para pemburu konspirasi, Bohemian Grove adalah titik pertemuan antara rahasia, kuasa, dan ketakutan kolektif umat manusia. Bohemian Grove bukan sekedar lokasi, tapi simbol eksklusivitas dan kekuasaan. Klub ini berakar pada tahun 1872 ketika sekelompok seniman, penulis, dan aktor San Francisco ingin membentuk komunitas untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kota. Namun lambat laun, para seniman itu mulai dikelilingi oleh para pengusaha, politisi, hingga miliarder yang masuk bukan karena bakat seni, tetapi karena kekuasaan dan koneksi. Klub ini kemudian dikenal sebagai Bohemian Club, dan Grove adalah tempat berkumpulnya selama musim panas. Hanya anggota resmi yang bisa masuk, dan daftar tunggu untuk menjadi anggota bisa mencapai puluhan tahun. Apa yang membuat tempat ini begitu menggoda untuk dibahas? Salah satunya karena Grove bukan sekedar tempat perkemahan biasa. Di sanalah para tokoh elit dunia, Presiden Amerika Serikat, CEO perusahaan multinasional, jenderal militer, hingga pemilik media besar berkumpul dalam suasana santai, tanpa ikatan formal, tanpa catatan, dan tanpa media. Disinilah teori tentang kerajaan bayangan mulai tumbuh. Banyak yang percaya bahwa di antara pepohonan redwood raksasa itu lahir kebijakan global, keputusan perang, dan skenario politik dunia yang mempengaruhi miliaran orang. Salah satu simbol paling mencolok dari Bohemian Grove adalah patung burung hantu raksasa setinggi 12 meter yang berdiri di tengah-tengah area ritual. Burung hantu ini disebut-sebut sebagai representasi dari dewa kuno bernama Moloch, yaitu sosok dalam mitologi kuno yang diidentikan dengan pengorbanan anak manusia. Setiap tahun, anggota klub melakukan upacara yang disebut Cremation of Care, yaitu sebuah pertunjukan teater di mana mereka membakar patung yang melambangkan beban dunia. Simbol bahwa selama mereka berada di Grove, mereka bisa bebas dari tanggung jawab sosial, politik, dan ekonomi. Namun di balik topeng teatrikal itu, banyak orang yang mulai bertanya, apakah semua ini hanya simbol atau ada sesuatu yang lebih gelap? Ritual yang dilakukan di malam hari dengan jubah hitam, obor, nyanyian kuno, dan simbol-simbol pagan membuat Bohemian Grove lebih mirip sekte keagamaan daripada klub elit. Beberapa saksi yang berhasil menyusup, seperti jurnalis konspirasi yaitu Alex Jones, mengklaim bahwa apa yang mereka lihat bukan sekedar sandiwara, tapi ritual spiritual sesungguhnya. Moto resmi dari Bohemian Grove adalah "Weaving Spiders Come Not Here", yang secara harfiah berarti jangan bawa urusan luar ke dalam sini. Moto ini konon melarang pembicaraan tentang bisnis, politik, dan dunia luar saat berada di dalam Grove. Namun kenyataannya, banyak keputusan penting dunia yang justru diyakini lahir dari balik tenda dan perapian Grove. Pada tahun 1942 misalnya, Proyek Manhattan, yaitu proyek rahasia yang melahirkan bom atom, dibahas pertama kali dalam pertemuan di Bohemian Grove. Bukti bahwa tempat ini bukan hanya tempat bersantai, tapi juga dapur peradaban. Maka siapa saja yang bisa masuk ke dalam dunia ini? Anggota Bohemian Club sebagian besar adalah pria kulit putih, berusia di atas 50 tahun, dengan latar belakang ekonomi dan politik yang sangat kuat. Wanita tidak diperbolehkan bergabung sebagai anggota tetapnya. Bahkan staf wanita yang bekerja di sana pun hanya diperbolehkan bekerja di siang hari. Klub ini memiliki sistem kasta internal mulai dari camps kecil hingga high table, yaitu tempat para pemimpin dunia berkumpul. Salah satu camp paling terkenal bernama Mandalay.
yaitu tempat para tokoh besar seperti Henry Kissinger dan George H. Walker Bush biasa berkumpul. Keterbatasan akses dan larangan dokumentasi membuat Bohemian Grove menjadi salah satu tempat paling tertutup di dunia. Tidak ada kamera, tidak ada wartawan, tidak ada media sosial, bahkan pegawai yang bekerja di sana harus menandatangani perjanjian kerahasiaan yang ketat. Salah satu bukti visual yang paling terkenal datang dari Alex Jones dan rekaman rahasianya pada tahun 2000, di mana ia berhasil masuk dan merekam langsung ritual Cremation of Care. Meskipun dibantah oleh banyak pihak sebagai teater biasa, namun video tersebut memicu debat besar dan memperkuat dugaan publik bahwa Bohemian Grove bukanlah tempat biasa. Bohemian Grove adalah titik awal dari banyak pertanyaan tentang kekuasaan, tentang agenda tersembunyi, tentang batas antara teater dan ritual. Disinilah dunia yang tidak terlihat mulai menunjukkan wajahnya, dan itu baru permulaan. Bayangkan sebuah malam yang dingin di tengah hutan, diiringi kabut tipis yang menggantung rendah di antara batang-batang redwood setinggi gedung. Suara burung malam terdengar samar, namun tenggelam oleh lantunan musik aneh dan gema nyanyian dari sekelompok pria berjubah yang mengitari api unggun raksasa. Di hadapan mereka berdiri patung burung hantu setinggi 12 meter, disinari oleh cahaya obor yang menari-nari di permukaannya. Disinilah mereka menggelar ritual yang disebut Cremation of Care. Apakah ini sebuah pertunjukan atau sebenarnya sebuah pengorbanan simbolik? Cremation of Care seringkali disebut sebagai elemen teatrikal yang dirancang untuk membantu para anggota melepaskan beban dunia. Tapi bagi banyak pengamat, terutama mereka yang mempelajari okultisme dan ritual pagan, upacara ini penuh dengan elemen-elemen mencurigakan. Simbolisme yang digunakan yaitu jubah hitam, obor, burung hantu, dan nyanyian dalam bahasa kuno, semuanya menyerupai praktik-praktik ritual kuno yang melibatkan pemujaan dewa-dewa dari zaman sebelum agama-agama besar lahir. Dan nama dewa yang paling sering dikaitkan adalah Moloch, sosok mitologis yang disebut dalam berbagai teks kuno sebagai penerima persembahan manusia. Upacara ini dipimpin oleh para anggota senior Bohemian Grove yang disebut sebagai High Priest dalam istilah tidak resmi. Mereka menggunakan nama-nama sandi dan berpidato dengan gaya deklamasi dramatis. Patung manusia yang disebut Care dibawa ke hadapan patung burung hantu dan dibakar dalam kobaran api, sambil dinyanyikan lagu-lagu yang mengusir kecemasan, tanggung jawab, dan moralitas. Tujuannya untuk membebaskan diri dari segala beban agar bisa menikmati pesta selama 2 minggu tanpa rasa bersalah. Tapi apakah semua ini cuma teatrikal? Beberapa laporan dari bekas staf yang pernah bekerja di area Grove menyebutkan bahwa meskipun mereka tidak bisa melihat seluruh detail upacara, suasana yang dibangun sangat serius dan kental dengan nuansa spiritual. Tidak seperti drama panggung biasa, para tamu tidak tertawa, tidak bersorak, melainkan diam dan khusyuk. Bahkan sebagian dari mereka terlihat menangis dan tertegun saat api membakar patung kayu yang berbentuk manusia itu. Ini membuat sebagian pihak meyakini bahwa ritual tersebut bukanlah sekedar hiburan, melainkan semacam pelampiasan diri atau bahkan bentuk pemurnian batin yang bercampur dengan keyakinan kuno. Dan yang membuatnya semakin misterius adalah fakta bahwa hampir tidak ada rekaman resmi yang diizinkan untuk upacara ini. Tidak ada dokumentasi profesional, tidak ada publikasi, dan tidak ada kejelasan siapa yang merancang ritual tersebut. Semua hanya berdasarkan kesaksian mata dan bocoran dari mereka yang berhasil menyusup. Salah satu upacara Cremation of Care masih ada banyak ritual kecil yang dilakukan di dalam Grove. Beberapa di antaranya melibatkan pembacaan puisi kuno, pemanggilan arwah sejarah, hingga pertemuan rahasia yang digelar di The Owl's Nest, yaitu sebuah area terpencil yang terletak di dalam kompleks Grove. Meskipun para pendukung Grove menyebut ini semua sebagai bentuk pelarian seni dan budaya, banyak yang melihatnya sebagai bentuk pelestarian ritualisme lama yang dipoles dengan narasi modern.
teori gila pun bermunculan. Salah satunya mengatakan bahwa Bohemian Grove bukan sekedar tempat berkumpul elit, tapi lokasi pelatihan dan inisiasi anggota organisasi global rahasia. Beberapa menyebutkannya bahwa mereka yang berhasil melewati upacara tertentu akan diberikan akses ke kekuatan dan koneksi yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Ada juga rumor bahwa di dalam Grove dilakukan praktik hipnosis massal, eksperimen psikologis, bahkan ritual seksual dengan tujuan membuka kesadaran bawah sadar. Salah satu isu paling kontroversial adalah soal kematian. Dalam beberapa dekade terakhir, ada rumor tentang pengunjung Grove yang tidak pernah kembali. Tidak ada laporan resmi tentu saja, tapi laporan tidak resmi dan kisah anonim di forum-forum gelap internet yang menyebutkan bahwa kadang ada pengorbanan simbolik yang berubah menjadi penghilangan nyawa nyata. Meskipun tidak ada bukti kuat yang bisa dibawa ke pengadilan, tetap saja cerita-cerita ini menyebar cepat di komunitas pemburu konspirasi. Dan bagaimana dengan para penjaga rahasia itu sendiri? Pihak keamanan Grove terdiri dari petugas bersenjata dan sistem pengawasan canggih. Ada sensor gerak, drone, dan bahkan jaringan mata-mata yang akan segera melaporkan setiap penyusup. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada tempat untuk yang tidak diundang. Bahkan wartawan dari media besar seperti Time atau The New York Times pernah mencoba menyusup dan selalu gagal. Mereka hanya bisa menulis dari luar pagar, menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Hal yang membuat semua ini semakin membingungkan adalah bagaimana media arus utama hampir selalu mengabaikan Grove. Seolah-olah ada konsensus tak tertulis bahwa topik ini tidak boleh dibahas secara serius. Bahkan saat Alex Jones merilis videonya, hanya segelintir media yang mengulasnya. Dan sebagian besar malah mengejek atau menganggapnya teori gila. Padahal, dalam video tersebut terlihat jelas orang-orang paling berkuasa di dunia melakukan upacara aneh di malam hari. Bohemian Grove telah menjadi mitos modern di antara ritual, simbolisme, dan larangan berbicara. Tempat ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar pesta eksklusif. Ia adalah panggung rahasia, tempat dunia luar tidak berlaku. Disinilah mereka, para penguasa ekonomi, politik, dan militer dunia, melepaskan topeng mereka dan mungkin menampilkan wajah asli mereka. Di balik setiap tirai ritual dan kabut misteri Bohemian Grove, selalu muncul satu pertanyaan besar, yaitu siapa saja yang sebenarnya ada di balik semua ini? Siapa yang berdiri mengitari api unggun, mengenakan jubah malam, sambil memutuskan masa depan dunia dalam percakapan santai di tengah hutan? Jawabannya tidak sembarangan. Bohemian Grove adalah tempat berkumpulnya orang-orang paling berpengaruh di dunia. Bukan dalam hal popularitas, tapi dalam hal kekuasaan sesungguhnya. Presiden Amerika Serikat bukan hanya sekali dua kali terlihat atau dilaporkan menghadiri Bohemian Grove. Ronald Reagan dan Richard Nixon adalah dua di antaranya. Reagan bahkan membentuk aliansi politik penting dengan Nixon yang dipercaya berakar dari pertemuan mereka di Grove. Nixon sendiri dalam sebuah rekaman yang bocor pernah berkata dengan kasar bahwa Bohemian Grove adalah the most goddamn faggy thing you could ever imagine. Sebuah komentar yang memperlihatkan kejijiannya terhadap sebagian ritual atau atmosfer di sana, namun juga mengonfirmasi keterlibatannya. George H. Walker Bush dan George W. Bush juga dikaitkan kuat dengan Grove. Begitu pula tokoh konservatif seperti Donald Rumsfeld dan Dick Cheney, bahkan Bill Clinton pernah disebut-sebut memiliki hubungan tidak langsung dengan Grove. Meskipun tidak pernah ada dokumentasi resmi yang membuktikannya hadir secara fisik. Namun seperti biasa, Grove tidak mengandalkan dokumentasi. Semuanya dilakukan dalam bayang-bayang. Nama-nama lain seperti Henry Kissinger, Colin Powell, dan mantan Direktur CIA William Casey juga muncul dalam daftar undangan atau laporan tidak resmi. Kissinger misalnya, disebut-sebut sebagai ikon dalam komunitas Grove karena sering menjadi pembicara kunci dalam diskusi internal yang dijuluki Lakeside Talks.
yaitu sebuah tradisi diskusi elit yang hanya bisa diakses oleh anggota khusus. Dalam forum inilah, kebijakan luar negeri, ekonomi global, bahkan topik-topik tabu seperti kontrol populasi dan senjata biologis diduga dibahas. Bukan hanya politisi, Groove juga dihadiri oleh taipan-taipan bisnis dan pemilik modal besar. David Rockefeller misalnya adalah nama yang kerap muncul dalam konteks ini. Rockefeller dikenal sebagai sosok yang mendanai banyak pergerakan globalis dan pendukung utama dari konsep pemerintahan dunia satu atau One World Government. Dengan posisinya sebagai penggerak ekonomi dunia, keterlibatannya di Groove bukanlah hal yang mengejutkan. Para CEO raksasa dunia teknologi, perbankan, dan militer industri kompleks juga hadir. Tidak jarang nama-nama seperti Warren Buffett, Bill Gates, hingga Elon Musk muncul dalam spekulasi. Meski lagi-lagi tanpa konfirmasi. Tapi pola undangan yang eksklusif membuat kemungkinan itu bukan mustahil. Groove bukan soal jabatan, tapi soal layak atau tidak untuk duduk di meja yang sama dengan para arsitek dunia. Hollywood pun tidak luput. Nama-nama besar seperti Clint Eastwood, Jack London, Mark Twain, bahkan Arnold disebut pernah hadir di sana. Beberapa dari mereka memang seorang seniman yang pernah menjadi anggota aktif dari Bohemian Grove sebelum Grove menjadi tempat para elit politik. Tapi kehadiran mereka juga mengindikasikan keterkaitan antara dunia hiburan dan kekuasaan. Ada keyakinan di kalangan tertentu bahwa aktor-aktor Hollywood yang tampil di Groove bukan sekedar penghibur, tapi bagian dari struktur simbolik, yaitu sebagai ikon pengaruh budaya yang dikendalikan. Banyak teori menyebut bahwa Groove menjadi semacam laboratorium sosial untuk menguji doktrin, gagasan, bahkan manipulasi publik. Di balik diskusi santai, para tokoh ini diduga menyusun skenario besar, mulai dari perang, inflasi, krisis, vaksinasi massal, atau kontrol digital. Bukan dalam bentuk konspirasi film murahan, tapi melalui pertukaran ide yang nyata, lalu disalurkan ke jaringan-jaringan global yang mereka kuasai. Lalu bagaimana dengan organisasi-organisasi lain seperti Illuminati, Skull and Bones, dan Freemasonry? Banyak teori meyakini bahwa Groove adalah salah satu simpul pertemuan antara kelompok elit ini. Skull and Bones misalnya adalah kelompok rahasia dari Yale University yang banyak melahirkan tokoh-tokoh politik Amerika Serikat. George W. Bush adalah salah satunya. Dan Bohemian Grove disebut sebagai salah satu arena inisiasi lebih lanjut setelah seseorang menyelesaikan tahap awal di universitas elit tersebut. Keterkaitan dengan Freemasonry juga menjadi pembahasan yang menarik. Simbol-simbol di Groove, yaitu burung hantu, segitiga tersembunyi, hingga api suci, memiliki kemiripan yang kuat dengan simbolisme masonik. Meskipun Groove tidak secara terbuka mengakui afiliasi, namun jaringan personal antara anggota Freemason dan Bohemian Club sangat mungkin saling tumpang tindih. Disinilah muncul spekulasi bahwa Groove hanyalah topeng dari struktur kekuasaan rahasia yang jauh lebih tua. Bahkan beberapa teori menyebutkan bahwa Groove adalah tempat di mana ritual-ritual magis tingkat tinggi dilakukan untuk memperkuat kekuasaan, menciptakan ikatan darah antar anggota, atau bahkan menjalin hubungan dengan entitas non-manusia. Ini jelas berada di ranah teori yang paling ekstrim, tapi keberadaan ritual malam, patung simbolik, dan pengasingan dari publik memperkuat asumsi bahwa ini bukan sekedar klub musim panas. Groove juga disebut sebagai tempat untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dunia berikutnya. Tidak sedikit yang meyakini bahwa calon-calon presiden Amerika Serikat, pemimpin militer, atau direktur lembaga internasional menjalani uji kelayakan informal di sini. Jika berhasil membaur, tunduk, dan masuk dalam jejaring Groove, maka jalannya ke puncak kekuasaan akan dibuka. Ini seperti tahap akhir dari seleksi, bukan berdasarkan pemilu, tapi berdasarkan kesetiaan dan kecocokan terhadap sistem. Dengan segala nama besar yang terlibat, tidak heran Groove disebut sebagai pemerintah bayangan. Dunia yang dilihat publik hanyalah permukaan, dan Groove adalah ruang di balik panggung utama. Tempat di mana naskah masa depan dunia ditulis dengan pena yang tidak terlihat dan tinta yang tidak pernah kering.
Jika 3 bab sebelumnya membuka pintu ke dunia eksklusif Bohemian Grove, maka bab ini akan membawa kita menembus lorong-lorong tergelap dari semua spekulasi dan tuduhan yang mengelilingnya. Teori-teori gila, cerita skandal yang ditutup rapat, hingga keterkaitan Bohemian Grove dengan kejadian-kejadian modern yang mengejutkan dunia. Satu hal yang pasti, semakin kita menggali, semakin kabur batas antara kebenaran dan kegilaan. Salah satu tuduhan paling kontroversial yang pernah dilemparkan terhadap Bohemian Grove adalah keterlibatan dalam praktik ritual seks. Tuduhan ini bukan sekedar gosip internet. Sejumlah kesaksian dari mantan pegawai, whistleblower, hingga investigasi independen menyebut adanya penghibur elit yang disediakan untuk para tamu penting di malam hari. Bahkan muncul klaim bahwa beberapa dari mereka adalah pekerja seks di bawah umur yang dibawa dari luar negara bagian secara diam-diam, melibatkan jaringan trafficking yang lebih besar dari yang dibayangkan. Paul Bonacci, seorang korban dari jaringan pedofilia yang mengaku terhubung dengan skandal Franklin, pernah menyebut Bohemian Grove sebagai salah satu lokasi pertemuan dan pelecehan yang melibatkan anak-anak. Meskipun pernyataan ini dibantah dan tidak pernah dibawa ke pengadilan, klaim Bonacci diperkuat oleh banyak elemen yang juga ditemukan dalam investigasi skandal Franklin, yaitu yang juga gagal ditindak secara hukum, namun terus menjadi bayang-bayang gelap dalam sejarah politik Amerika. Teori lain yang tidak kalah menggila adalah bahwa Grove menjadi markas pembentukan konsep New World Order, sebuah tatanan dunia yang digerakkan oleh segelintir elit global untuk menghapus batasan negara, mengendalikan populasi, dan mengatur ekonomi dunia secara terpusat. Di bawah tatanan ini, negara-negara akan kehilangan kedaulatannya dan digantikan oleh sistem supranasional yang dipimpin oleh oligarki global. Banyak yang menganggap ini fiksi ilmiah, tapi cukup banyak bukti retoris dari tokoh-tokoh elit dunia yang menggambarkan keinginan untuk menciptakan world governance. Dan Grove diduga menjadi tempat pertama ide-ide itu diuji cobakan. Beberapa teori bahkan masuk ke ranah teknologi dan kontrol sosial. Ada dugaan bahwa Grove menjadi tempat eksperimen sosial rahasia di mana ide-ide tentang sistem pengawasan global, microchip populasi, dan propaganda massal pertama kali diperkenalkan dan diuji kepada kelompok terbatas. Program-program seperti PRISM milik NSA atau eksperimen CIA seperti MK Ultra disebut-sebut sebagai hasil brainstorming yang bermula dari pertemuan di dalam hutan Grove. Yang lebih aneh lagi, ada teori yang mengaitkan Grove dengan keberadaan entitas non-manusia. Beberapa teori menyebut bahwa ritual-ritual malam sebenarnya adalah sarana komunikasi dengan makhluk dimensi lain, baik itu disebut sebagai alien, arwah leluhur, atau kekuatan gelap, yang menjadi sumber inspirasi para penguasa dunia. Teori ini semakin liar ketika dikaitkan dengan cerita David Icke yang percaya bahwa sebagian elit dunia adalah reptilian shapeshifters, yaitu makhluk luar angkasa yang menyamar sebagai manusia dan menggunakan Bohemian Grove sebagai sarang ritual mereka. Tentu, bagi sebagian orang, semua ini terdengar seperti fiksi murahan. Namun anehnya, tidak ada yang bisa membantah dengan bukti yang kuat. Karena segala sesuatu di Grove memang didesain untuk tidak bisa dibuktikan. Tidak ada dokumentasi, tidak ada saksi publik, tidak ada laporan resmi, bahkan media mainstream cenderung diam atau bahkan meliput Bohemian Grove sebagai pesta musim panas orang kaya yang suka drama panggung. Padahal dari pengakuan Nixon sendiri, ini adalah tempat yang ia tahu betul sifat aslinya, gelap, aneh, dan melampaui batas nalar. Hal yang menarik, semakin dunia berkembang menuju era digital dan keterbukaan informasi, Bohemian Grove justru semakin tertutup. Tidak ada siaran langsung, tidak ada jejak digital, tidak ada leak dari dalam yang berhasil keluar dalam 1 dekade terakhir. Di era semua orang punya kamera, Grove tetap menjadi ruang kedap informasi. Kenapa? Beberapa pengamat percaya bahwa sistem seleksi anggota Grove semakin ketat. Hanya mereka yang telah terbukti loyal, patuh, dan sanggup menjaga rahasia yang akan diundang kembali. Mereka yang pernah berbicara terlalu banyak
tidak diundang lagi. Bahkan rumor menyebutkan ada hukuman sosial atau bahkan ekonomi bagi anggota yang membocorkan apapun tentang aktivitas di Groove. Bohemian Groove telah menjelma menjadi jaringan yang hampir mustahil ditembus, lebih tertutup dari Vatikan, lebih senyap dari CIA. Ada pula teori bahwa Bohemian Groove kini telah bermetamorfosis, bahwa ritual dan pertemuan seperti yang dulu hanya permukaan, sementara struktur dan pengaruh sejatinya telah berpindah ke tempat-tempat yang tidak kasat mata, dari forum-forum elit di Davos ke jaringan digital tertutup, hingga teknologi AI yang digunakan untuk memetakan populasi dunia. Groove tetap ada, tetap sakral bagi para anggotanya, tapi pengaruh utamanya mungkin telah menyebar seperti virus ke seluruh penjuru sistem global. Namun sampai sekarang, satu hal yang tidak pernah berubah, Bohemian Groove telah menjadi tempat di mana dunia terasa tidak nyata. Di sana, para penguasa mengenakan topeng, menari di bawah cahaya api, dan menyusun masa depan umat manusia dari balik pohon-pohon raksasa. Entah itu hanya teater, ritual, atau sesuatu yang jauh lebih kelam, mungkin kita tak akan pernah tahu pasti. Tapi jejaknya terasa di setiap krisis, di setiap perang, di setiap keputusan besar dunia yang selalu anehnya terlihat seperti sudah direncanakan jauh sebelum waktunya. Bagaimana menurut kalian? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.